Kalau mau dibilang sering baca sih suka baca soalnya kan biasanya karena dapat notifikasi kan ya. Cuman iya kadang bikin motivasi juga sih mereka kayak nge-support kita pastinya dari forum itu terus banyak positifnya juga walaupun ada negatifnya juga cuman ya kita ya ambil positifnya aja dari semua itu ya. Gimana ya? Kalau dibilang banyak yang judging pasti juga ya karena kalau ada berita-berita kayak kalah terus gitu kan pasti juga mereka kan juga em, pengennya dengarnya berita yang menang-menangnya juga kan ya. Cuman ya memang semua kan proses ya. Kita juga di sini yang ngelakuin juga berat gitu kan. Pastinya kita udah berusaha, cuman memang ada waktunya lah ya. Maksudnya mungkin dari kekalahan-kekalahan yang udah kita terima ya maksudnya kalau kita kalah kalah terus itu juga pastinya kan kita ambil pelajaran dari kekalahan itu pastinya kita learning from it terus habis itu juga ya situasi di lapangan situasi keadaan di tempat kayak lapangannya apa misalnya clay court lah mungkin kita nggak terlalu bisa bermain bagus di clay court apa kita lebih suka mainnya di hard court semua itu kan apa jadi satu ya jadi bukannya kita setiap kali main tuh oh harus bagus gitu kan nggak mungkin ya. Cuman ya makanya dari awal tahun itu memang kalau perjalanan aku kan juga banyak kalahnya juga kemarin itu. Dari semenjak itu kan apa mainnya di clay terus ya. Itu clay terus gitu. Terus kalahnya pun juga banyak yang tipis-tipis gitu kan. Nah itu mungkin sebenarnya perbedaan dari menang kalah itu cuman tipis aja gitu. Jadi kayak bisa kebalik gitu sebenarnya. Jadi kayak cuman dari satu poin aja yang kita harusnya bisa dapet, kita nggak dapet, malah kita jadinya kalah. Karena banyak kan super tiebreak. Kalau udah di super tiebreak itu memang menang kalah bisa bisa tipis lah gitu. Jadi memang sebenarnya level kita semua juga udah di atas itu, cuman harus kayak komit sama fokusnya itu di pertandingan itu harus lebih gitu. Jadinya dari kemarin itu pelajaran yang aku ambil waktu kalah terus banyak banget yang kayak negatif-negatifnya juga pastinya komen dari forum-forum apa pertenisan Indonesia cuman itu jadi bisa bangkitin juga sih kayak motivasi oh banyak yang dukung kita nih terus juga pasti mereka juga mau kita menang jadi kayak ada sedikit apa motivasi gitu jadi oh ya udah yuk masih bisa jangan nyerah gitu yang jangan pernah nyerah gitu cuman dicoba terus siapa tahu memang ada waktunya untuk kita bisa sampai di atas ya jadi sebenarnya kan kita udah sempat lama banget vakum tuh nggak ada pertandingan ya karena COVID jadi pas awal-awal mulai pertandingan itu pastinya juga berbeda ya. Kita harus balik lagi dari tour, travel segala macam, terus juga suasana pertandingan lagi. Jadi memang dari awal-awal itu sedikit susah dan kalau kalau mau dibilang kayak misalnya kekalahan-kekalahan itu tuh bikin mental kita sebenarnya down banget gitu. Terus sempat mungkin mikirnya, wah kok kayaknya makin berat gitu kan. Kok kayaknya makin berat nih pertenisan di dunia sekarang nih sejak setelah COVID banyak pemain yang uh, balik lagi bermain dan bagus-bagus gitu. Jadi ada momen yang mikir berat nih, kok berat banget ya gitu. Ada pastinya. Justru satu lagi ada juga momen yang, aduh kalah-kalah terus tuh jadi makin down mental juga. Gimana ya nih ya gitu kan. Bisa nggak ya untuk terus dijalanin gitu kan. Cuman balik lagi sekarang kemarin itu setelah sebelum 125 itu kan 125 yang di Concord itu aku sebenarnya pertandingan pertama di hardcourt ya. Setelah sekian lama mainnya di clay court semua ya dari awal tahun sampai main ke Eropa, ke Amerika semuanya clay court. Jadi pas kemarin di Concord itu feelingnya agak berbeda sih memang. Dari awal latihan, dari awal pertandingan lebih percaya diri gitu karena mungkin dari bermain di clay court ke hard court tuh berbeda juga gitu. Jadi aku memang untuk bermain di hard court itu lebih percaya diri juga gitu kan karena memang kita latihan dari dulu juga di hard court ya memang
itu lebih lebih masuk dari favorit aku juga pastinya karena untuk bermain di double untuk aku sendiri juga di clay court itu agak sulit. Cuman dari situ aku bilang ya udah deh aku mau enjoy dulu nih gitu. Jadi lebih enjoyin aja gitu, lebih have fun di dalam lapangan. Nggak usah mikir yang oh mau hasil yang bagus gitu, mau hasil yang menang, mau hasil yang harus juara gitu. Jadi lebih dibawa santai, lebih dibawa enjoy di lapangan, have fun, ketawa gitu loh. Jadi jangan terlalu dibebani di dalam pikiran aku sendiri gitu loh. Jadi dari situ uh, dengan partner aku juga yang memang orangnya juga suka apa ketawa gitu. Dia lebih kayak enjoy, lebih nggak terlalu memikirkan kalau kita salah itu kita harus gimana atau gimana gitu tuh nggak terlalu yang dibebani. Jadi kayak oke okay, next point terus kayak ketawa terus gitu di dalam lapangan. Jadi itu mungkin yang membuat aku kayaknya pengalaman kalau kita di dalam lapangan itu bisa enjoy dan lebih have fun untuk bermain, apalagi dengan partner yang memang cocok sama kita juga itu nilai plus sih buat aku kayaknya untuk mencapai ke titik yang lebih tinggi. Baru baru ini juga ngelihat kayak di Concord itu supportnya besar banget ya, banyak crowd gitu ya. Terus itu tuh energi positif banget sih kalau buat aku ya. Kayak seperti kayak kita kalau misalnya main Asian Game kemarin juga ada di Indonesia, itu crowd itu yang bisa membuat apa ya motivasi buat kita, apa energi positif buat diri kita untuk bisa bermain lebih baik gitu loh. Jadi kayak kemarin tuh di Concord, wah eh, semua penonton tuh kebanyakan mihak sama aku sama Earth gitu kan. Jadi kayak kita makin 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 apa fight, makin semangat buat menang gitu. Jadi memang crowd itu kalau menurut aku dari pengalaman bisa membantu sangat membantu pemain untuk bisa bermain lebih baik.